Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan sehat walafiat, sehingga hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan Matsama yang diadakan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bogor tahun pelajaran 2021-2022 secara virtual. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Anak-anakku yang hebat, Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang telah diterima sebagai siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bogor ini. Mudah-mudahan kalian dapat terus berprestasi dan mengukir nama baik untuk kedua orang tua kalian, juga untuk madrasah ini menjadi kebanggaan yang tidak pernah terlupakan sampai kapanpun. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu yaitu Ibu Ida Yanti. Mata pelajaran yang Ibu pegang yaitu ilmu pengetahuan sosial. Selain mengajar, Ibu mempunyai tugas tambahan sebagai pembina pramuka. Kalau di antara kalian ada yang memilih ekstrakurikuler pramuka, insya Allah kita akan bertemu dalam kegiatan tersebut. Baiklah anak-anak yang Ibu banggakan, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah tentang madrasah riset. Ya. Kita lanjut ya. Ya. Apa itu riset? Ya. Sebetulnya kegiatan riset ini sudah tidak aneh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sering tidak menyadarinya. Jadi bukan sesuatu yang aneh yang baru kita dengar karena kata-kata yang mungkin belum populer buat kalian. Misalnya Ibu gambarkan sebuah ilustrasi. Suatu hari kalian dalam perjalanan, tiba-tiba dalam perjalanan ketika kalian sedang menunggu kendaraan, kok lama ya kendaraan ini munculnya? Gak biasanya. Biasanya saya menunggu kendaraan itu paling hanya 5 menit atau paling lama 10 menit. Tapi ini sampai setengah jam angkot yang kita tunggu belum muncul juga. Nah, kemudian setelah setengah jam barulah muncul angkot yang kita tunggu. Nah, ketika kita naik, kita mulai bertanya baik kepada supir angkot maupun kepada penumpang yang ada di sekitar kita. Nah, itu adalah bagian dari kalian melakukan riset. Ya, artinya kalian meneliti kenapa angkot ini bisa terlambat datangnya dari kebiasaannya yang biasanya datang lebih cepat tetapi ini menjadi lebih lambat. Nah, setelah kalian bertanya kepada supir angkotnya atau kepada penumpang di dalam angkot itu, maka terkumpullah informasi, oh di sana misalnya terjadi umpamanya adalah adanya kegiatan PPKM, pembatasan ya, yang mungkin kejadiannya mungkin kita merasa bahwa itu kita kaget dengan kejadian itu ya tiba-tiba gitu. Nah, dari situ kalian sudah mulai mengumpulkan sebuah informasi, kemudian kalian kumpulkan, kemudian
dianalisa, dan akhirnya kamu dapat mengambil kesimpulan, oh pantas saja kenapa angkot ini terlambat, karena ada sebuah kejadian yang menyebabkan angkot ini datang tidak tepat waktu. Nah, itu adalah sebuah analisa yang akhirnya kamu dapat mengambil kesimpulan. Nah, kalau kita hubungkan, jadi riset itu adalah sebetulnya sebuah kegiatan penelitian. Nah, dalam kegiatan penelitian ini meliputi atau langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan penelitian itu yaitu mengumpulkan data. Nah, tadi kita sudah mengumpulkan data dari supir angkot tadi. Kenapa, Mang, ini terlambat? Nah, kita peroleh data, oh iya, Neng, ternyata di sana ada kegiatan PPKM sehingga banyak orang yang harus dikembalikan atau tidak boleh melewati batas kota antara kota dengan kabupaten misalnya. Nah, pengumpulan data ini pun bukan hanya dari supir angkot, kamu juga dapat terima berita dari penumpang yang ada di sekitar kalian. Nah, sehingga data itu semakin banyak yang kamu peroleh dari pembicaraan kita dengan mereka. Ya. Nah, kemudian dari data yang kita peroleh tadi, dari informasi yang kita peroleh, maka kita olah dalam 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 pikiran kita. Oh, ternyata kejadian terlambatnya angkot ini karena adanya kegiatan PPKM. Nah, sehingga akhirnya si supir ini atau angkot ini datangnya terlambat. Nah, diolahlah dengan berbagai informasi, bukan hanya sekedar keterlambatan, tapi akan ada cerita-cerita lain yang mungkin ditambahkan dari informasi-informasi tersebut. Kemudian kita analisa data itu, kita teliti ya. Apakah hanya betul hanya PPKM saja menyebabkan keterlambatan? Apakah ada hal yang lain lagi? Nah, setelah itu kita akan mengumpulkan semua informasi tadi setelah kita analisa akan kita sajikan dalam bentuk laporan. Nah, tujuan dari penelitian sebenarnya adalah untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ini adalah yang dikatakan dengan riset atau penelitian. Ya. Kita lanjut. Dalam penelitian ilmiah itu tidak lepas dari adanya metode. Nah, metode ini karena dia sebuah penelitian yang ilmiah, maka metodenya pun harus ilmiah. Artinya bisa diterima secara keilmuan. Ya. Apa saja metode ilmiah itu? Pertama, harus sistematis. Ya, dalam penelitian ilmiah itu harus sistematis. Artinya sesuai dengan pola dan kaidah yang benar. Ya. Jadi tidak melenceng dari ilmu secara teori. Ya. Kemudian logik atau logis. Nah, penelitian itu harus dapat diterima oleh akal dan berdasarkan fakta empirik, fakta di lapangan. Nah, fakta empirik adalah didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang ditemukan. Nah, jadi bukan mengada-ngada, tapi memang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari fenomenanya. Nah, dan kemudian metode ilmiah yang berikutnya adalah replikatif. Artinya, penelitian itu harus dapat diuji kembali oleh peneliti lain. Ya. Nah, jadilah ini dengan langkah-langkah tadi menjadi sebuah karangan yang dinamakan karya ilmiah. Nah, di sini kenapa Ibu perlu menjelaskan ini dulu? Karena untuk memahami madrasah riset adalah berpijak, berangkat dari istilah riset ini. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan madrasah riset? Madrasah riset itu adalah sebuah program dalam upaya menumbuhkan kecintaan peserta didik madrasah terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian. Jadi artinya ilmu yang kamu terima di kelas itu kita buktikan, kita buat sebuah kegiatan penelitian untuk membuktikan antara teori yang kita terima dengan kenyataan di lapangan. Nah, inilah yang dikatakan dengan riset. Ya. Jadi
kecintaan terhadap ilmu, pengetahuan dan teknologi akan memunculkan kegiatan melalui kegiatan penelitian. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa landasan dari kegiatan madrasah riset ini? Yang pertama, adanya program Kementerian Agama yang sudah dicanangkan sejak tahun 2013. Jadi sudah cukup lama sebetulnya, ya. Nah, program ini dinamakan Program Madrasah Riset Nasional atau disebut juga Promadrina. Saat itu yang menjabat Kementeri Agama yaitu Bapak Surya Dharma Ali, ya. Nah, kemudian landasan yang kedua adalah diberlakukannya kurikulum 2013 yang menerapkan pendekatan saintifik. Kalian ketika di madrasah ibtidaiyah atau mungkin di sekolah dasar sudah tidak aneh dengan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Ya, misalnya dalam pembelajaran itu ada kegiatan mengumpulkan data, ya di antaranya kamu mengumpulkan data dari sumber-sumber baik dari buku, paket, dari majalah, dari koran, dari berita, ya, dengan cara mengamati, bertanya, menalar, kemudian dikumpulkan data itu, dan akhirnya kemudian dikomunikasikan. Dalam arti biasanya kalian menggunakan istilah mempresentasikan di muka kelas. Jadi sebetulnya kegiatan riset sudah tidak aneh sebenarnya. Itu sudah kita lakukan sehari-hari. Hanya mungkin kita belum terbiasa dengan kata-kata risetnya, ya. Baik, kita lanjut. Apa sih tujuan dari madrasah riset ini? Yang pertama, melatih peserta didik untuk merencanakan, melakukan, dan menyusun laporan penelitian ilmiah. Nah, jadi di sini siswa dilatih bukan hanya sekedar belajar di kelas menghafal dari A sampai Z, tetapi dia juga harus mampu bagaimana membuat sebuah penelitian yang sifatnya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan berlaku secara umum. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam ilmu teoritis dan menguji kebenarannya dengan penelitian di lapangan. Jadi artinya ilmu yang kita terima di kelas kita uji dengan kebenarannya di lapangan. Nah, ini kegiatan penelitian ini sebetulnya menjadi dasar karena ketika nanti kalian melanjutkan ke tingkatan yang lebih tinggi, ke SMA, apalagi ke perguruan tinggi, maka yang namanya kegiatan penelitian akan terus dan terus kalian lakukan. Minimal dengan sebutan ada yang dikatakan dengan makalah, atau mungkin nanti skripsi, atau mungkin tesis dan sebagainya. Jadi artinya tuntutan di masa global ini, kemampuan menulis atau meneliti secara ilmiah sudah menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ya. Lanjut. Nah, siapa sih sasaran dari madrasah riset ini? Nah, sebetulnya sasarannya itu bukan cuma kepada peserta didik, kepada guru juga. Nah, jadi perlu kalian tahu, guru pun sama melakukan penelitian yang sering disebut dengan penelitian tindakan kelas. Namun, untuk materi ini Ibu tidak akan bahas untuk yang objeknya ke guru, tapi khusus kepada kalian sebagai peserta didik. Nah, jadi sasarannya adalah peserta didik. Untuk apa? Agar mengembangkan keilmuannya melalui penelitian sains dan teknologi sederhana. Jadi banyak hal-hal yang di dalam pelajaran yang tidak hanya sekedar kita memahami secara teori, tapi kita perlu praktekkan di lapangan sehingga itu akan lebih valid kita memahami teori tersebut. Nah, ini ya, jadi sasarannya adalah kalian sebagai peserta didik. Nah, bagaimana wujud kegiatan riset di madrasah? Ada nggak sih kegiatan riset di madrasah? Ada sebetulnya,
Itu tadi karena kita biasa menggunakan istilah riset itu seperti hanya dipakai di perguruan tinggi, jadi seperti kita tidak pernah melakukan riset, sebetulnya ada. Nah, untuk di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bogor ini sudah melakukan kegiatan riset dalam wujud pertama implementasi dilaksanakan dalam mata pelajaran, yaitu melalui model-model pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru. Nanti kalau kalian ketemu di kelas akan ketemu dengan model-model pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Contohnya misalnya ada model pembelajaran discovery learning, inquiry, atau mungkin pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu adalah semua model pembelajaran yang mengarah kepada bagaimana meningkatkan keterampilan berpikir logis, berpikir kritis kalian, ya. Nah, kemudian selain dalam mata pelajaran, ya, juga ada dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di madrasah kita alhamdulillah sudah ada kegiatan ekstrakurikuler yang khusus membahas tentang riset, ya, atau mendalami riset, yaitu karya ilmiah remaja. Nah, jadi memang kadang-kadang ini kurang diminati, tapi mudah-mudahan setelah saat ini kalian merasa tertarik ya untuk melakukan penelitian, karena begitu banyak persoalan yang ada di sekeliling kita yang menarik untuk kita teliti. Kemudian kegiatan yang lain yang sudah dilakukan di madrasah kita juga dan kita ikuti, yaitu dalam bentuk lomba yang diadakan oleh Kementerian Agama, yaitu KSM, kompetisi sains madrasah, dan kegiatan MyRes, ya. Jadi kalau kompetisi sains madrasah itu lebih titik beratnya kepada materi sains yang terintegrasi dengan materi nilai-nilai keislaman. Kalau MyRes itu lebih ke arah penelitiannya. Jadi ini semua sudah kita lakukan. Jadi sebetulnya madrasah kita sudah melakukan kegiatan riset dan sudah ada kegiatan-kegiatan yang memang mengarah kepada kegiatan riset ini, ya. Nah, selanjutnya bentuk kegiatan apa sih bentuk kegiatan MIRES itu? Yang tadi ada KSM sama MIRES. Nah, kalau untuk MIRES itu singkatannya dalam madrasah Young Research Super Camp. Ya, jadi ini lebih titik beratnya, tujuannya adalah menumbuh kembangkan budaya meneliti di kalangan peserta didik. Nah, ini ya, jadi bagaimana kalian mulai membuat sebuah penelitian sederhana yang ada di sekitar kalian, masalah-masalah yang muncul yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kamu angkat menjadi sebuah penelitian, ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah MIRES ini sarana pembelajaran bagi peserta didik dalam menuangkan ide-ide, gagasan yang kreatif yang kemudian dituangkan dalam tulisan. Nah, kemampuan menulis ini masih kurang, ya. Ya, jadi coba kalau Ibu pengen tanya, apakah kalian semua sudah menuliskan kegiatan harian kalian di buku harian? Ibu rasa sepertinya yang menulis di buku harian itu sangat sedikit, ya. Padahal buku harian adalah sebuah belajar menulis kecil-kecilan yang siapa tahu suatu saat nanti kalau itu menjadi sebuah cerita yang besar bisa kalian publikasikan, ya, atau kalian jadikan sebuah buku yang bisa dibaca oleh semua orang, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis. Jadi bukan berpikir katanya, tetapi logis. Logis itu masuk akal. Dan analitis artinya kita kritis, ya, berpikirnya. Ya, jadi bukan hanya percaya pada si A, bukan pada kata-kata si A, tetapi kita betul menelitinya. Nah, kemudian juga kemampuan bekerja sama dalam kelompok, menciptakan kemampuan kemandirian, kepercayaan diri, kemudian keterampilan berkomunikasi karena harus mempresentasikan, diskusi sama teman-teman dalam kelompok kalau penelitian itu dilakukan dalam kelompok, dan kemampuan menulis karya ilmiah.
bahasa lisan dengan bahasa menulis itu sungguh sangat berbeda. Bila mengucapkan kita mudah, tapi begitu kita menulis betapa sulitnya. Tetapi jangan takut. Selama kita mau mencoba, insya Allah kalian akan bisa melakukan kegiatan penelitian. Ya. Selanjutnya adalah kompetisi sains madrasah. Nah, kalau kompetisi sains ini tujuannya adalah mengukur kualitas pembelajaran sains di madrasah. Sains itu tidak selalu identik dengan matematika dan IPA. Jadi, semua pelajaran, karena sains itu kan sebetulnya ilmu pengetahuan ya. Jadi, semua kita ukur dengan sains ini. Hanya kebetulan dalam KSM ini memang masih dibatasi mata pelajaran yang dilombakannya. Dalam kegiatan KSM juga menemukan bibit riset sains ya. Nah, kemudian juga menemukan hasil riset yang baik yang dapat dilakukan penelitian lanjutan dari kompetisi. Jadi kompetisi sains madrasah lebih menitik beratkan kepada bagaimana kita memahami soal-soal yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Soalnya seperti olimpiade tapi tidak persis dengan olimpiade. Ya, karena di situ ada nilai-nilai keislaman yang digali dari Al-Quran dan hadis sehingga kalian memahami sebuah teori tetapi berkaitan dengan ilmu keislamannya. Nah, itulah KSM ya. Nah, mata pelajaran dalam KSM sampai saat ini awalnya hanya 2, matematika dengan ilmu pengetahuan alam, tetapi kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan sosial. Dan tidak mustahil ke depan mungkin akan semakin bertambah banyak mata pelajaran yang dilombakan dalam KSM. Nah, silahkan kalian mempersiapkan diri ya. Ibu harap kalian semua tertarik untuk bisa mengikuti lomba KSM ini ya. Jadi pergunakan masa muda kalian, masa belajar kalian untuk meraih prestasi. Nah, apalagi KSM ini sampai tingkat nasional. Jadi kalau sampai tingkat nasional lumayan ya. Jadi bisa juga digunakan untuk jalur prestasi ketika kalian melanjutkan sekolah lanjutan atas ya nanti. Kemudian kalau untuk riset atau dalam lomba Mires itu ada 3 bidang kajiannya. Ada bidang ilmu keagamaan Islam, ada bidang ilmu sosial dan kemanusiaan, sosial dan humaniora. Nah, di sini sungguh banyak ya. Bisa ada geografi, ada sosiologi, ada sejarah, ada seni budaya, ada bahasa Indonesia, ada kewarganegaraan. Jadi dalam ilmu sosial kemanusiaan ini sungguh luas ya. Jadi kalian bisa memilih salah satu di antaranya kalau tertarik dengan kajian riset bidang ilmu sosial dan kemanusiaan. Kemudian juga ada bidang ilmu matematika, sains dan pengembangan teknologi. Nah, ini juga sama ya. Jadi pengembangan teknologi apalagi sekarang kan banyak sekali teknologi-teknologi sederhana yang bisa kalian lakukan ya, lakukan penelitian sehingga menjadi sebuah hasil yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar dari menguji teori sehingga menjadi sebuah barang yang bermanfaat ya, hasil yang bermanfaat buat masyarakat sekitar. Jadi tujuan dari penelitian sebetulnya adalah bagaimana kita bisa memberikan sumbangan pemikiran, sumbangan dari hasil produk yang kita ciptakan kepada masyarakat agar berguna untuk mereka. Nah, itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan kegiatan atau materi madrasah riset ya. Inti dari materi ini adalah bagaimana kalian mulai saat ini mulai mencoba untuk meneliti fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian kalian coba tulis dalam sebuah tulisan, kemudian kamu analisa sehingga menjadi sebuah tulisan yang memang berdasarkan dari berdasarkan ilmiah. Jadi berdasarkan memang didukung oleh teori ilmunya.
Nah, mudah-mudahan walaupun kalian masih di sanawiyah, bukan berarti berpikir kritis kalian belum muncul seperti di perguruan tinggi. Kalian pasti bisa, insya Allah bisa. Karena sekarang media sudah sebegitu banyak, sumber bacaan sudah sebegitu banyak, hanya tinggal kemauan kita bagaimana mengasah kemampuan membaca kita, kemampuan menalar kita, kemampuan menulis kita, sehingga kita bisa menuangkan apa yang terjadi atau permasalahan di lingkungan kita dalam sebuah tulisan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi menjadi motivasi lah buat kalian untuk selanjutnya untuk bisa ikuti KSM atau ikuti MyRes ya. Itu adalah lomba-lomba yang melatih bagaimana kalian bisa berpikir lebih kritis lagi. Mungkin itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.